Halo sahabat Tribuners, kembali lagi pada program Ngulik Tribun Pekanbaru. Kali ini kita akan membahas smartphone keluaran dari Oppo, yakni tipe terbarunya Oppo Reno 4 yang baru launching pada tanggal 6 kemarin, Agustus. Nah, untuk membahas ini, kami Tribun Pekanbaru telah menghadirkan perwakilan dari Oppo Pekanbaru, Bang Refki. Halo Bang. Halo, selamat siang Bang. Apa kabar Bang? Baik, sangat baik, luar biasa. Asik. Nah, ini Bang, gimana nih Bang? Yang Oppo Reno 4 kita Ya. di Pekanbaru sudah ready ya? Sudah bisa PO, pre-order pre-order. sekarang, Ah. dimulai dari tanggal 6 Agustus sampai nanti tanggal 14 Agustus. Nah, itu kalau mau pre-order kapan nyampe produk? Pre-order sampai tanggal 14 Agustus nanti teman-teman dan semua masyarakat di Riau bisa dapat langsung mengambil barangnya tanggal 15 Agustus. 15 Agustus sudah 15 Agustus langsung sudah ya? bisa ready. Udah bisa langsung dipakai ya? Ya. Siap. Nah, untuk harga Bang? Harga kita tentukan di harga 5 juta Bang, 5 juta kurang 1.000. Jadi di range harga segitu memang prioritas kita agar semua masyarakat yang selama ini belum pernah menggunakan produk Reno mampu membeli Reno dengan teknologi yang kreatif dan inovatif sekarang Bang. Oke. Kurang 1.000 kenapa Bang? Ya, biar kalau dalam marketingnya itu Bang ya, angka 4 jutaan dengan 5 jutaan kan berbeda. Siap. Iya. Tidak tariknya ya? Meskipun sebenarnya 5 juta, kurang 1.000. Kurang 1.000 ya. 1.000-nya bayar parkir. Iya, bayar parkir. Itu ganti sama permen kan bisa. Iya. Oke Bang. Kalau dari Oppo Reno 4 ini cuma satu varian ya Bang ya? Atau Oppo Reno 4 masih satu varian sekarang. Karena mungkin beberapa bulan ke depan kita masih fokus ke yang biasa. Nanti di akhir tahun mungkin akan kita keluarkan yang kakaknya. Yang Pro. Pro 4 Pro. Iya, 4 Pro. Oke. Karena biasa kalau Reno 3 ada Pro-nya ya? Reno 3 ada Pro-nya, yang dulu Reno 2, tapi ada adiknya, Reno 2F. Oh, ada pula adiknya. Iya, tapi sekarang di Reno 4 kita fokus untuk yang biasa saja dulu, Biasa Reno aja 4. Nanti akan keluar juga Reno 4 Pro. Kita tunggu saja kapan keluarnya. Kalau di Pekanbaru, kalau yang mau pre-order gimana caranya? Pre-order, jadi seluruh masyarakat Riau kalau misalnya tertarik dengan produk Reno 4 ini, antusias dengan produk ini bisa datang ke store-store terdekat dan cukup DP 200.000 saja. Oke. Nanti tanggal 15 Agustus barang itu sudah ready di toko dan bisa diambil. Yap. Dan yang paling spesial Bang, selama masa pre-order ini, user Riau bakalan mendapatkan sebuah gift box. Asik. Selama masa pre-order ini. Apa Bang gift-box-nya, Bang? Gift box itu di dalamnya komplit untuk menunjang aktivitas user menggunakan Reno 4 ini. Di dalamnya ada TWS, ada hands free yang tanpa kabel. Yang kedua juga ada bracelet, Jam jam tangan. Jam tangan. Iya, jam tangan. Kemudian ada juga handphone holder. Jadi untuk naruh handphone. Naruh handphone. Itu kado spesial untuk pengguna Reno 4 nanti. Tapi yang khusus pesan pada saat pre-order ya? Selama pre-order saja. Oke. Jadi itu memang untungnya selama pre-order kita bisa PO dulu, bisa DP, tanggal 15 bisa diambil sekaligus include dengan Gift box ya? gift box-nya. Oke Bang, kalau ini kan tadi udah bahas tentang pre-ordernya. Sekarang kita masuk ke bentuk. Mana barangnya? Bang? Ini Bang barangnya. Aduh. Nah, sekarang kita lagi bawa yang warna biru. Warna biru dia ada Galactic Blue. Kita punya dua warna, ada yang kalau misalnya user yang terbiasa fashionnya elegan, kita tawarkan warna hitam, Dia dua ya? Space Black. Oke. Sekarang yang warna biru, Ini kalau kena lampu apa deh Bang ya? Duff jadinya sedap agak ya? glowing. Glowing ya? Desain kita memang kita bikin nggak neko-neko, nggak warna-warni hijau, merah segala macam, tidak. Biar semua user tidak terlalu malu menggunakan handphone ini. Dengan pilihan warna Dengan ya. warna yang bagus. Kalau yang hitam tuh biasanya yang cowok tuh ya. Yang cowok atau bisa juga yang cewek sih yang pakai yang hitam. Tapi kalau di yang hitam itu Bang, di bawahnya ini ada perbedaan sedikit. Apa itu? Ada seperti ukiran Oppo di bagian bawahnya ini. Itu yang beda. spesial untuk Space Black. Space Black. Iya, memang sengaja didesain tidak semuanya polos. Kita bisa sedikit kasih ukiran Oppo untuk menambah nilai estetiknya di situ. Asik, nah indahnya. Oke Bang, Oppo Reno 4 nih apa nih Bang yang beda dari adiknya Reno 3? Reno 3 Generasi kalau kita sebelumnya. bahas ya Bang ya. Awal mula Reno ini kan namanya nggak hanya sebatas kasih nama.
Kalau Bang dulu orang tua kita kasih nama buat anaknya pasti ada keinginan. Iya, iya. Begitu juga Ada- dengan Reno. ada Kenapa harapan nggak di Oppo situ. saja? Iya, iya. Kenapa nggak Oppo 4? Oppo 4. Tapi ya. kita kasih Oppo Reno 4 karena semua produk Reno kita desain menjadi produk yang kreatif dan inovatif. Oh, itu Semua dia, ya. teknologi terbaru, semua penemuan terbaru kita kumpulkan ke dalam handphone berbentuk Reno. Di Reno inilah. Dan kita yakin semua produk yang kita keluarkan di Reno ini bakalan memenuhi semua aktivitas dan kebutuhan user sekarang. Mengikuti zaman juga ya. Nah, kalau yang terbarunya apa nih Bang teknologinya? Kabarnya dari kameranya ya? Kamera, Bang. Jadi kita bahas desain saja dulu, Bang ya. Dari Ya, ya. kulit luar nih, Bang. Abang bisa lihat. Handphone kita ini punya warna biru didesain yang warnanya glowing. Ya. Ini warnanya galactic blue. Dan di bagian depan itu kameranya ada tompel, di depan ada 2, Bang. Iya, Ini beda ya beda. sebelumnya ya. Sebelumnya. Memang kalau kita ada user yang tertarik dengan ada kamera di depan ada 2, pasar seperti ini harganya mahal biasanya, Bang. Iya. Harga 10 jutaan 10 ke jutaan atas. ke atas, Kalau memang. mau punya handphone 2 kamera di depan, teman-teman depan. harus keluarin budget 10 jutaan ke atas. Tapi sekarang nggak perlu keluarin budget banyak, kita kasih harga 5 jutaan doang. 5 juta. Punya kamera di depan ada 2. 2. Iya, kamera yang pertama itu 32 megapiksel. Udah 32 ya. Betul. Dan satu lagi, Bang, yang kamera yang kedua secondary ini itu bukan untuk jepret fungsinya. Jadi, Jadi di belakangnya itu ada AON sensor. nah ini nih menarik Itu nih. dia. Ini teknologi terbaru dari Reno ya. Betul. Always on sensor. Always on sensor. Itu gimana Bang? Apa kelebihannya apa yang ditawarkan Bang? Itu dia, Bang. Jadi di always on sensor ini teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu juga, teknologi AON smart sensor ini bakalan membantu kita ketika tangan kita mungkin lagi basah atau kotor. Sebab penggunaan handphone tentu di segala waktu ya Bang ya. Ya. Aktivitas kita selalu bergantung kepada handphone. Ada kalanya tangan kita lagi kotor. Mungkin kalau Abang lagi servis motor mungkin tangan kena oli, ada yang nelpon, bos Ya, nelpon mungkin gimana angkatnya? Iya, ya. Tangan kotor, Kotor nggak mungkin berminyak. handphone dipegang gitu. Caranya tinggal pakai gestur aja bisa langsung ketangkep sama AON sensornya kita. Gestur tangan kah? Gestur pakai angin aja, namanya Smart Air Control. Smart Air Control. Contoh, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, misalnya kita lagi makan nasi rames, Ya, ya. atau mungkin lagi bikin kue di dapur di belakang, Tangan kita lagi belepotan ya. belepotan, kita masih pengen nonton YouTube. Mau scrollnya gimana? Nggak mungkin dong sentuh layar, Iya, iya. sentuh Nonton layar. tutorial tutorial misalnya. gitu, tinggal scroll pakai angin aja bisa langsung naik ke atas. Diginin aja ya. Betul Bang, unik. Dan Berarti tanpa sentuh ya Bang ya? tanpa disentuh. Oh, Fitur itu bisa didukung di 4 aplikasi. 4 aplikasi. YouTube, Facebook, Facebook, Abang bisa scroll Instagram. Instagram Dan juga. kalau anak-anak sekarang hobi main TikTok, bisa scroll pakai angin main TikTok. Wah, ini udah Gitu, Bang. mengakomodir kebutuhan generasi milenial. Betul, tinggal gini aja, skip. Oh, Nah, gitu. iya iya iya. Jadi kalau tangannya basah pun nggak perlu cemas lagi Nggak mau perlu buka cemas ya. lagi. Iya iya. Iya. Itu di depan ya Bang ditanamkan AON itu ya Bang. Di depan ditanamkan. Selain itu, fungsi AON Smart Sensor tadi itu banyak sebenarnya, Bang. Karena sensor yang di belakang itu kita bisa maksimalkan. Ada 4 fungsi sebenarnya. Yang pertama tadi ada Smart Air Control. Ya, smart yang bisa control. membantu kita hanya menggunakan angin saja bisa Ya, ya. scroll. Atau bisa ngangkat telepon pakai angin. Gini Udah aja. kayak avatar aja. Ya kayak pengelola angin ya kan. Terus yang kedua, fungsi Smart AON Sensor ini, dia bisa menggunakan Smart Spying Prevention namanya. Spying, Spying. mata-mata. Mata-mata. Zaman sekarang kan kita hanya sangat-sangat penting yang namanya privasi. Iya betul. Gimana jadinya kalau misalnya notifikasi chat dari WA keluar di layar paling atas? Langsung nongol chattingannya. Ya, apa? chattingan selingkuhan. Chattingan selingkuhan. Iya. Iya, Pacar nongol di sebelah. Apaan tuh sayang katanya Iya, kan? iya, Oh ngapain sih dia ngechat? Privasi kita nggak terjaga gara-gara masuk chat di bagian atas notifikasi tadi. Nah kalau dengan smart nih, Kalau dengan Smart Spying Prevention ini, kita bisa mengatur chattingan yang keluar di notifikasi itu bisa hanya dibaca oleh kita saja, pengguna handphone. Jadi kalau ada pihak kedua, mata kedua Ya, yang ya, melihat mata. nongol di depan Itu layar, nggak terbuka itu ya? langsung ketutup dia. oh iya. Gitu. Untuk apapun. Untuk WA, WhatsApp, Instagram, Facebook. Facebook, notifikasi SMS pun bisa langsung ke skip kalau ada orang pihak kedua yang nongol di depan kamera. Iya. Menjaga privasi tadi. Lalu ada apa lagi Bang? Smart rotation ya? Smart Rotation. Itu gimana tuh? Smart Rotation itu untuk mempertahankan
posisi layar. Kita kalau nonton film misalnya Bang, nonton film Korea kan tidur di kamar. Harus landscape dulu layarnya. Harus mutar dulu. Harus mutar dulu. Kadang kalau kita dalam keadaan landscape mau miring ke kanan, tiba-tiba layarnya jadi potret. Ya, kesel kadang-kadang. Kesel kadang-kadang. Padahal mata kita udah fokus ke sana, kita pengen landscape terus. Nggak mungkin kita nongol tidur harus terpaku duduk gitu aja kan. Tiba-tiba kita harus pengen miring ke kanan. Gimana caranya biar layar ini tetap landscape? Handphone kita bisa mendeteksi mata kita arahnya kemana. Jadi kalau kita nyaman, meskipun miring ke kanan, miring ke kiri, selagi kita masih natap di depan layar, itu bisa tetap bertahan dalam posisi landscape. Oh gitu. Ya. Itu smart rotation Itu ya Bang? smart rotation. Ada lagi ya Pak? Smart always ya? Smart always on display. Ini Nah, ini yang keren juga. Apalagi kayak Abang pekerja mungkin ya. Kita bikin report atau mahasiswa bikin skripsi, lihat semua artikel di dalam handphone. Kita lihat chattingan atau artikel di handphone kan kita ngetik. Kalau handphone itu tidak disetting always on 30 menit atau always on 10 menit. Atau kita biasa setting 30 detik aja. 30 detik Lewat 30 detik langsung mati. Ketuk dulu. Baru hidup lagi. Nah, handphone ini nggak peduli kita mau setting 10 detik, 30 detik, atau 30 menit pun, selagi ada orang di depan layar, dia bakalan tetap hidup. Wah, jadi sopan banget dia Bang. Sopan. Ada bosnya di depan, dia nggak mati. Gitu. Jadi namanya memang smart always on. Itu udah 4 tadi ya Bang ya? Berarti itu ya smart on sensor tadi. Itu pekerjaan dari smart on sensor tadi itu. Dan itu adanya cuma di Reno 4. Hanya ada di Reno 4. Wah, ini udah worth it banget. Lebih lah malahan. Gitu. Dengan harga segitu mah. Harga segitu, 5 jutaan aja. Jadi kalau pengguna Oppo sekarang berpikiran, kameranya ada 2, ngapain foto-foto terus, selfie, ngapain harus 2 kamera? Tunggu dulu. Fungsi kamera cuma buat 1, yang satu lagi secondary untuk smart on sensornya. Itu yang teknologi terbaru lagi. Terbaru tadi. Oke, nah kalau untuk itu kan teknologi terbaru nih Bang. Nah kalau untuk kamera belakang gimana nih Bang? Masih tetap mengandalkan zoom ya? Kita lebih mengandalkan fitur-fitur Bang. Karena setelah kita riset, pengguna smartphone sekarang kan lebih antusias terhadap media sosial. Tidak ada orang zaman sekarang yang pakai smartphone yang nggak pakai media sosial. Untuk aktualisasi diri. Orang tua pun setidaknya pakai WA. Anak-anak pun pakai Facebook. Apa-apa harus upload dong. Upload ke status, kegiatan atau ke feed-nya. Nah, handphone kita ini bisa memaksimalkan semua foto-foto yang kita upload itu dengan estetika yang lebih berbeda. Jadi fitur-fiturnya itu ada banyak Bang. Ada namanya AI Color Portrait. AI Color Portrait. Gitu teman-teman. Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan yang ditanamkan di dalam handphone kita. Dia bisa tahu warna, background, atau objek. Oh, dia menyesuaikan langsung? Menyesuaikan Bang. Jadi fungsinya handphone di AI Color Portrait ini, kita bahas kamera belakang ya. AI Color Portrait itu bisa memisahkan antara objek dengan background. Kita pilih fitur portraitnya. Jadi background antara objek dengan background bakalan bisa dipisahkan sehingga background bagian belakang kita akan menjadi hitam putih. Itu manfaatnya Bang. Kalau kita foto dalam momen atau posisi apapun, kita malu foto mungkin di lapangan parkir, di belakangnya backgroundnya jelek ya. Kita bisa aktifin ya color portrait. Jadinya hitam putih nanti ya. Hitam putih. Hanya kita yang berwarna. Iya. Glowing jadi. Glowing jadinya. Abang pakai baju biru, sekarang saya pakai baju merah. Hanya baju saya yang berwarna, backgroundnya jadi hitam putih. Hitam putih. Oke, itu salah satu fiturnya yang tawarkan ya. Itu bisa juga untuk foto dan video Bang. Kamera depan dan kamera belakang. Video juga bisa. Gitu. Orang bergerak pun dia ngerekam dalam keadaan berjalan pun dia bisa tetap misahkan ini objek, ini background. Karena ada artificial intelligence tadi. AI tadi itu ya. Dia kalau nggak ngapain bilang AI ya? Cerdas ya. Cerdas gitu. Karena handphone ini punya otak Bang. Iya. Keren. Nggak tahu handphone lain punya otak. Oke, selanjutnya Bang, ada lagi nggak kamera belakang apa Bang? Kamera belakang 1 itu tadi Bang. Yang kedua kita untuk perekaman video, kita juga punya namanya AI monochrome video. Monochrome video ini mungkin Abang pernah lihat film-film di sinetron atau dimanapun. Kalau kita ngerekam, kalau film itu menayangkan adegan masa lalu, dia hanya mempertahankan satu warna, setelahnya jadi monokrom. Betul. Handphone kita bisa kayak gitu Bang. Bisa. Jadi dia bisa mempertahankan warna merah, red, green, atau blue.
RGB. Abang biasa suka warna merah? Atau kita biasanya sama pasangan ke kondangan pakai baju serasi merah. Kita bisa bikin backgroundnya itu jadi hitam putih semua, hanya kita yang berwarna bisa. Aktifin warna merahnya. Selain warna merah bakalan dibikin hitam putih. Kita suka warna hijau, selain warna hijau bakalan dibikin hitam putih. Ya, itu hijau. Itu dia. Hijau. Kayak gini kan. Gitu. Atau suka warna biru, bisa dibikin hitam putih. Gitu. Nah, ini warna biru. Ya, otomatis deh karpetnya warna biru ya. Karpetnya warna biru. Bisa 3 pilihan warna. Dan tadi juga video ini kan tadi sempat coba juga di luar ya. Itu videonya kawan-kawan udah punya stabilizer ya. Stabilizer juga. Karena kalau kita jalan itu nggak goyang kawan-kawan. Jadi kalau mau yang hobi ngevlog, wisata, jalan-jalan itu nggak perlu pakai gimbal lagi. Nggak perlu pakai gimbal lagi. Nah, kan iya betul Bang. Betul. Karena semua kemudahan udah ada di sini. Semua kemudahan udah ada di sini. Dan kestabilan kita ini tidak hanya di kamera belakang. Depan juga Stabil. Berarti kalau ngevlog mah nggak, kalau gemeter gini dia nggak apa lagi kan? Apalagi sekarang Bang zamannya goes. 90% itu Instastory, 10%-nya olahraga. Betul, kekinian banget. Kita ngevlog pakai kamera depan, meskipun masuk lubang sepedanya, itu tetap stabil. Karena udah pakai namanya Ultra Steady Video 3.0. Nah, itu dia. Udah semuanya ada udah komplit semuanya. Kenapa bisa kayak gitu Bang? Abang tahu nggak? Karena memang di handphone kita ini, dia bisa mendeteksi guncangan itu sampai tingkat aerospace. Jadi kalau misalnya kita di pesawat terbang gitu ya Bang ya. Kenapa pesawat terbang gitu ya? Turbulensi itu dia tetap bisa mendeteksi guncangan miring ke kanan ke kirinya gimana gitu. Dia bisa menstabilkan. Jadi di dalam gyroscope handphone kita ini, namanya, didekatkan sama OIS. Ada OIS ditambah dengan ACE. Jadi setiap guncangan kita itu bisa diredam sama OIS dengan ACE. Sehingga berapapun guncangannya bakal tetap stabil. Sampai tingkat aerospace. Tadi coba sedikit aja sih lagi jalan gitu. Iya. Jadi begini tetap stabil dia. Tetap stabil gitu. Apalagi orang sering bekerja di lapangan, wartawan gitu. Kayaknya ada momen penting, lari-lari ngerekam kayak gitu, tetap stabil. Bisa nih diajukan nanti Bang ke bagian bisnis Pengkanda. Itu stabil. Ultra Steady Video 1 itu. Ya 3 ini. Ada lagi Ultra Steady Video 2.0. Yang 2.0 itu kamera belakangnya Bang. Selain stabil pada kamera biasa. Tentu kadang-kadang kita butuh angle yang lebih besar. Kita ngerekam video lagi kecelakaan mungkin. Momennya harus landscape, angle-nya harus besar. Kita aktifin Ultra Steady Pro. Jadi angle-nya itu akan 120 derajat kerekam dan tetap stabil. Iya. Yang ketiga, Ultra Steady Video 3.0. Itu yang saya katakan tadi dan tidak dimiliki oleh handphone lain yang meskipun pakai gimbal tadi itu. Ultra Steady Video 3.0. Kamera depan kita bakalan tetap stabil, Bang. Iya. I see. Wajib Abang beli nanti, wajib. Bisa nih. Itu bagian kamera aja. Iya. Belum lagi 960 frame per second. Satu tadi kita punya color portrait. Bisa membedakan objek dengan background, bisa membedakan warna red, green, blue ketika merekam video. Dan yang ketiga bisa juga untuk stabilizer ya. Keempat, ada juga fitur namanya 960 frame per second. Itu untuk ngerekam video gerak lambat, slow motion ya. Slow motion. Wah, itu lagi hit juga tuh. Lagi hit juga. Yang bikin slow motion untuk konten-konten di YouTube mah ini udah oke banget nih. TikTok misalnya. Yang TikTok juga. TikTok gitu. Mungkin Abang Ucok mau ngerekam jatuh dari lantai 3 kan? Jangan lah. Slow motion. Jatuh apa Bang? Balon ya, balon. Balon diisi air kan kalau jatuh kan bagus percikan airnya itu kalau jadikan slow motion keren banget. Nah, itu. Tapi kenapa kita bikin nilai jual ini Bang? Karena kita percaya nilai jual 960 frame per second kita ini berbeda dengan fitur handphone lain. Iya sih, semua handphone punya video slow motion betul. Tapi apakah slow motionnya itu berguna dan sering digunakan oleh user? Kadang user kecewa Bang. Iya, gue pengen slow motion, tapi kok masih cepat rasanya? Karena slow motion yang mereka tawarkan hanya paling mentok 420 smart slow motion frame. Ada yang cuma 600-an. Nah, kita bisa sampai 960 frame per second. Jadi dalam 1 detik bisa ngerekam 960 frame. Berapa lambatnya itu? Ya. Frame itu yang fotonya itu ya. Detik-detik nih. Geraknya itu ya lambat, halus ya. Wah, ini udah motif banget nih. Nggak ada lagi. Kamera. Kamera. Nah, kalau untuk
Eh, dapur pacunya gimana, Bang? Dapur pacunya, chipsetnya Bang. Chipsetnya? Chipsetnya kita udah pakai 720 Snapdragon 720G. Bagi gamers Itu yang ini udah terbaru paling banget. worth it dah. Apapun sekarang gamenya bakalan ditampungin sama nih Reno 4. PUBG dah. PUBG dah. Lo mau main Mobile Legends sekalian PUBG gas dua-duanya bisa sanggup nih 720G. Oh, iya. Iya, halus. Layarnya Bang udah pegang tadi ya? Ya. AMOLED. Lebih AMOLED. halus juga. Apa kontras warnanya enak. Kontras warnanya enak, betul. Kalau RAM-nya, Bang? RAM Ada pilihan? kita masih satu pilihan, Bang. RAM kita 8/128. Memiliki pengecasan tercepat sekarang. Di range harga 5 jutaan. 1 jam ya? 4 jutaan ya. Nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam. Itu berapa ya, Bang? Kapasitasnya Kapasitas baterai kita 4.000. 4.000. Nah, Mahal. tapi untuk ngecas, kita tidak butuh waktu 1 jam. Nggak sampai? Ya, untuk mengecas hanya selama 50%. Dari 0 sampai 50%, cuman butuh waktu 26 menit. Wow. Atau untuk fullnya, Fullnya di Kampung Abang 1 jam berapa menit? 60. Oh sama kita ya? Sama. Di handphone ini nggak sampai 1 jam, 56 menit udah full. 56 Pasti menit. itu, Bang? Pasti, Bang. Asik. Kurang 4 menit. Kurang 4 menit Iya, kita dibikinnya. bisa pastiin itu. Iya, iya. Satu full. Berarti kalau Oppo Reno 4 nih, Bang, kalau mau untuk mungkin ada Tribuners yang mau coba dulu, itu Ya. gimana, Bang? Kira-kira dia mau coba dulu, Experience ngetes dulu, mungkin ya. Experience. Boleh Tribuners. Testing. Tribuners semua kalau mau testing dan penasaran dengan Reno 4 ini, kita sekarang sudah punya demo live di semua toko yang memiliki brand Oppo. Yang ada brand Yang Oppo ada ya. Oppo-nya, yang official Oppo. Boleh datang ke store-store terdekat kita, boleh experience di sana, boleh coba-cobain, boleh ngobrol juga dengan sales konsultan kita, dengan promotor kita, dan Free ya. free. Cobain Berarti aja deh pokoknya. Ini nih Tribuners, kalau tadi kan kita hanya memberikan gambaran spek, kalau mau mencobakannya langsung, silahkan kunjungi ya, Bang, Silakan ya. kunjungi store Konter-konter, terdekat kita. store-store yang ada brand Oppo ya. Brand Oppo-nya. Harga Harga 5 juta. 5 juta, sudah Bisa pre-order. pre-order. Oke. Dapat gift. Dapat gift box. Oh ya. Harga 1 juta. Oh, harganya Harga gift itu 1 juta. Tapi kita buat Oppoers dan Tribuners kita kasih free. selama pre-order ya. Sama pre-order. Itu dia. Catat sahabat Tribuners. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Nah, itu tadi dari Oppo Reno 4. Kita sudah tahu dari kamera udah fitur terbarunya Smart On. Dan kalau sahabat Tribuners penasaran, silakan kunjungi brandnya untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh Bang Rifki tadi ya, Bang. Betul. Karena ada contoh produk yang bisa kawan-kawan testing di store itu. Nah, untuk segmen terakhir nih, Bang Rifki kasih bocoran sedikit. Ada produk terbaru nih dari Oppo. Apa tuh, Bang? Ada. Sekalian sama launchingnya Reno 4 kemarin, kita punya sebuah produk baru yang out of the box lah, Bang. Kita nggak keluarin handphone aja. Ya, ya. Kita sekarang mau keluarin Oppo Smartwatch. Oppo Smartwatch. Oppo Smartwatch. Ada 2 tipe. Yang ukuran kecil 41 mm. Yang kedua ada 46 mm. Dan kedua-duanya itu satu harganya 3.500.000 dan satu lagi harganya 4.500.000. Boleh juga di pre-order selama masa pre-order ini. Dan kalau untuk PO Smartwatch kita kasih gift juga. Ada juga. Ada juga gift. Kita bakalan kasih sebuah strap. Talinya. Tali. Itu talinya itu memang kalau kita beli reguler seharga 700.000, Bang. Wah. Iya, tapi di Tribuners kita kasih free selama masa pre-order, dan selama masa pre-order kalau mau beli Oppo Smartwatch kita cashback 200.000. Ada cashbacknya Ada selama cashback pre-order. Itu juga tersedia ya di store ya, Tersedia langsung di ya? semua store. Sama Oppo Reno 4. Kemarin. Berarti sahabat Tribuners kalau mau ke store udah dapat 2 yang buat di testing nih ya. Iya. Ada smartwatch-nya sama Oppo Reno 4. Oke. Terima kasih sahabat Tribuners setelah hadir dalam program ngulik ini. Terima kasih Bang Rifki. Iya, makasih Bang Ucok. Sampai jumpa di program selanjutnya.